Putri Elvi Sukaisi Fitria tengah memperjuangkan tanah seluas 5 hektar miliknya yang menjadi tanah sengketa. Tanah yang dibeli dengan hasil keringatnya bersama sang suami Syekh Muhammad yang terletak di kawasan Condet, Jakarta Timur diakui oleh sebuah instansi pemerintah. Keluarga Elvi Sukaisi pun mengadu permasalahan tanah ini ke DPR. Saat anggota DPR meninjau lokasi, sempat terjadi perdebatan antara penjaga dengan rombongan DPR. Ya, saya ngerti Pak, mohon izin Pak. Kalau begini kan Bapak seperti nyelundup Pak. Maksud, bukan, Bapak harusnya lapor besar Pak Kesatrian. Kami ada penjagaan. Ya nggak boleh kata siapa? Untuk menginjakkan kaki di tanah kita yang kita beli dengan keringat kita aja, kita nggak dikasih gitu. Jadi astagfirullahaladzim, saya sampai minta tolong Umi temenin dong Umi. Umi sebenarnya tahu, ternyata Umi syuting sampai malam. Terus juga udah bilang, Tria tahu Umi capek, tapi besok pagi-pagi tolong temenin Tria. Umi ya, Tria tahu juga biasanya rajin Umi puasa sunnah. Ikhlasnya nih puasa, Tria takut Umi sakit, jadi Umi juga belum tidur. Nemenin saya di sini, tapi yang saya sedih, astagfirullahaladzim. Ini hak kita gitu kok ya, sampai mau dirampas kayak gitu. Yang sekarang saya tahu bahwa ini memang menjadi hak milik kami. Tanah yang jelas kami beli, bahkan diakui negara. Kita punya sertifikat, bukan nyolong, bukan ngerampok, bukan harta warisan. Kita beli pakai keringat kita dengan sedikit demi sedikit. Tapi seenak-enaknya dikuasai, dan teman-teman semua tadi bisa lihat bagaimana kita mau di sini aja, di situ sebenarnya tanah saya. Tapi karena udah dibegituin sama dia, kita nggak boleh lagi nginjak tanah yang di situ. Cuman yang di sini yang kita boleh, di sana nggak boleh. Tanahnya, dan kalau kita tanya, Bapak, bukti kepemilikan Bapak apa? Kita punya gambar. Emang bener orang tuh bisa menjadikan sesuatu menjadi miliknya dia cuman atas dasar gambar. Elvi Sukaisi tak menyangka jika putri dan menantunya akan mendapatkan permasalahan seperti ini. Ia mengaku tak dapat berbuat apa-apa selain meminta anaknya bersabar. Elvi juga memberikan dukungan penuh jika putrinya ingin terus memperjuangkan tanah miliknya. Sampai bilang sama mantu, saya bilang, Syekh, insya Allah yang hak, insya Allah kembali sama yang hak. Mudah-mudahan ya Rob, juga untuk bapak-bapak ini paling tidak, ya kita nih bakal mati kan, bakal balik sama Allah, dan itu akan kita pertanggungjawabkan sama Allah. Apa nggak ngerasa takut gitu loh? Gitu, itu aja yang saya jelas, karena ini adalah anak saya, mantu saya, ya kan, dan dia juga udah rumah tangga udah cukup lama dengan keadaan begini, ya memang saya prihatin, sedih. Cuman kita mau berbuat apa? Saya cuman kasih dia supaya dia sabar. Saya juga mudah-mudahan selama panjang umur, sehat, dan mudah-mudahan banyak orang yang juga mau ngebantu kita gitu loh, dari teman-teman Syekh. Sekarang kan udah ditinjau, udah dilihat seperti tadi apa yang disampaikan oleh bapak-bapak wakil rakyat. Mungkin akan ada mediasi dan sebagainya. Saya juga prosesnya nanti seperti apa terserah. Yang pasti apa yang kami lakukan adalah upaya dari kami untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Tentunya siapapun, sekecil apapun yang namanya haknya, punya kewajiban untuk dibela. Apalagi ini bukan sesuatu yang kecil, dan bukan cuma untuk saya, untuk anak-anak saya. Di tengah permasalahan keluarga Ayu Ting Ting dengan Enji, Ayu justru membahagiakan keluarganya. Namun liburan keluarga tersebut tanpa ditemani Ayu yang memiliki segudang kesibukan di tanah air. Selain kedua orang tua Ayu, Abdul Razak dan Umi Kalsum, Bilkis dan juga adik Ayu, Syifa, ikut dalam perjalanan menyusuri beberapa kota di Amerika. Mereka tampak mengikuti paket wisata dan berkeliling menggunakan bus dan mengunjungi kota-kota kecil di Amerika. Ini pertama kalinya Ayu melepaskan Bilkis berpergian jauh tanpa dirinya. Lanjut ke Amsterdam. Bye-bye Ikis, bye-bye.
Ini akan saya sampaikan mengenai kota-kota yang kita kunjungi, ya terutama kota Lise dan juga pameran bunga Kiekenhof ya, atau bunga tulip. Saya mau kasih Bapak Ibu dulu peraturan-peraturan apa aja Steven yang kita mesti tahu selama jalan-jalan di sini. Oke, yang pertama adalah mengenai keamanan. Dia itu nggak menyenangkan lah. Ya sebenarnya setelah tumpah, waduh dia ngomel-ngomel dan lain-lain. Ini memang kalau di Eropa cukup strict Bapak Ibu untuk yang namanya kebersihan. Ya jadi beda sekali mungkin kalau Bapak Ibu kita di Asia mungkin supirnya waduh ya padinya mungkin dia punya makanan tumpah masih aduh ya udah oke lah ya masih bisa bersih. Kita akan lihat ya bunga kuning ya. Nah ini ada. Ini kita bilang satu areal, ini di kota Lise, ini kota kecil, ya luasnya hanya 16 km persegi, jumlah penduduknya tidak banyak. Kota ini dikenal sebagai kota pembudidayaan yang namanya bunga. Kita sudah sampai di kebun tulip Amsterdam. Wow, bunganya bagus banget, tulipnya. Ke jaketnya Endo, pinjem ya Mbak. Sebenarnya diem-diem tahan ya kalau Kita lagi makan lagi, gimana nggak gendut? bagus sih. Meninggalkan liburan keluarga Ayu Ting Ting ke Amerika dan beralih pada kabar rencana pernikahan Laudya Cynthia Bella dengan Afifuddin Kalla. Sejak melangsungkan pertunangan 29 Januari 2017 lalu, Bella dan Afif justru dikabarkan batal menikah. Kabar berhembus ketika Bella menghapus foto keponakan Yusuf Kalla tersebut dari akun Instagramnya. Tak lama berselang dari kabar miring tersebut, Bella justru dikabarkan CLBK dengan Chico Jericho. Ketika ditemui awak media untuk mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut, Bella memilih bungkam. Hingga saat ini belum diketahui kelanjutan rencana pernikahan Bella. Bel, foto sebentar ya Bel. Bisa Pak. Iya. Permisi. Mana Jo? Oh itu. Oh iya oke. Udah ya. Kak bentar ya, Kak. 2 menit aja Kak. Bella, soal bisnis baru Kak. Ada bisa hadiah Kak. Kan kedua masuk. Ayo dong, kedua aja. Berapa?